awwalin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan manasik grup 5 Desember. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi suri teladan bagi kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita melaksanakan manasik untuk grup 5 Desember. Yang biasanya kalau kita manasik, kita gabungkan 2 pemberangkatan dalam sebulan di manasik itu. Akan tetapi di bulan ini, karena di Desember ini hanya 1 kali pemberangkatan, maka manasik ini berjumlah 45 orang yang akan berangkat di grup 5 Desember. Sebenarnya banyak permintaan untuk di akhir Desember, cuma kita melihat kondisi di akhir Desember itu berada di high season, kondisi yang sangat tinggi. Artinya di akhir Desember itu budgetnya naik, sedangkan kita melihat dan melihat sebelum-sebelumnya tahun kemarin juga kita cuma mengadakan 1 kali di bulan Desember. Misalnya di Januari baru kita buka 3 pemberangkatan, tanggal 2 Januari, tanggal 14 Januari, dan tanggal 16 Januari. Begitupun di bulan Februari 3 kali pemberangkatan, 4 Februari, 20 Februari, dan 27 Februari. 27 Februari itu sudah masuk awal Ramadan. Terbang 27, tiba di Madinah itu malamnya sudah sholat tarawih insyaallah, kalau sudah memasuki 1 Ramadan. Baik Bapak Ibu, insyaallah di PT Darmawan selalu mengedepankan pelayanan sesuai dengan motto kita, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Insyaallah Bapak Ibu, di grup ini ada 45 jemaah, dan di Saudi juga sekarang sudah ada 2 grup. Ada grup 26 November dan grup 28 November yang didampingi oleh Ustaz Usman Fatihah dan Ustaz Hasan Basri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan manasik sesuai dengan arahan dan aturan Kementerian Agama. Sebenarnya manasik ini bisa dilaksanakan di Makassar pada saat kita tiba di Makassar, tapi kita harus mengikuti arahan dan aturan Kementerian Agama. Di KMA PPU itu diwajibkan manasik sebelum berangkat ke Saudi. Jadi manasik kita 1 kali di sini, sehingga insyaallah di Makassar juga 1 kali, di Madinah juga 1 kali insyaallah. Baik Bapak Ibu, tahun ini juga insyaallah PT Darmawan memberangkatkan jamaah haji khusus di tahun 2025 insyaallah sebanyak 139 jamaah, dan jamaah haji reguler di bawah naungan KBU Darmawan ada 98 jamaah insyaallah yang berangkat tahun 2025. Alhamdulillah kita melihat dari tahun ke tahun perkembangan jamaah di bawah naungan PT Darmawan itu bisa kita katakan karena pelayanan yang maksimal. Akhirnya kepercayaan masyarakat bisa mendaftar di PT Darmawan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghabiskan waktu, mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Nanti jam 1 jam 2 insyaallah kita lanjutkan dengan itinerari setelah manasik, setelah penyampaian materi manasik, akidah, fikih, dan manasik umroh. Mungkin itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita
sambutan Bapak Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Wajo sekaligus membuka secara resmi manasik kita pada hari ini. Dalam hal ini Bapak Haji Muhammad Subhan juga dipanggil kepada beliau dengan hormat di sini. Pagi ini kembali saya mengajak kepada kita semua untuk tidak bermimpinya, tidak bosan-bosannya melafazkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai ungkapan dan pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pagi ini kita berkesempatan untuk mengikuti satu kegiatan yang sangat penting mengiringi proses perjalanan ibadah kita menuju ke tanah suci. Kita berharap semua aktivitas yang kita lakukan dapat beribadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, bahwa tren pelaksanaan ibadah umroh dari hari ke hari semakin meningkat. Ya. Bahkan dirilis minggu terakhir jamaah yang tiba di tanah suci itu paling banyak dari Indonesia dan didominasi oleh penerbangan dari Makassar. Contohnya jamaah Bugis yang banyak berkeliaran aktivitas ibadah baik di Madinah maupun di Mekah itu didominasi oleh keluarga-keluarga kita semua, termasuk dari Kabupaten Wajo ya, yang paling sibuk memberangkatkan jamaah umroh se-kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini itu Wajo setelah Makassar. Sampai-sampai oleh teman-teman di kabupaten lain mengatakan kepada saya, ini Wajo ini kerjanya melepas pada jamaah umroh. Kami ada grup di Sulawesi Selatan, ya, hampir yang ada tiga seperti ini hanya Kabupaten Wajo. Ya. Karena apa? Kita di Kabupaten Wajo ini punya penyelenggara travel yang kapabilitasnya ya, mendapat kepercayaan di masyarakat, termasuk PT Darmawan. Saya tidak ingin melebih-lebihkan dengan travel lain misalnya, tapi ini fakta. Saya bergabung sudah lebih dari 10 tahun di PT Darmawan. Selama kurun waktu ini hampir saya tidak pernah mendengar keluhan masyarakat, bahkan ada kasus yang terjadi di jamaah PT Darmawan. Maka dari jemaah PT Darmawan urun daftar dari jantung urun manasi batak kaplangan dan jemaah Darmawan menetap terpilih dan jemaah Darmawan ini terlebih. Kasus-kasus seperti ini oleh jemaah sering sekali terjadi. Tapi alhamdulillah PT Darmawan aku tidak pernah kita dengar ya problem kasus-kasus yang menimpa jamaah kita. Itulah sebabnya juga PT Darmawan mendapat pengakuan dari pemerintah dengan nilai akreditasi penilaian dari pihak pemerintah itu sangat memuaskan, nilai A. Ini tidak mudah memperoleh yang seperti ini sebagai sebuah penyelenggara, karena itu banyak kaitan yang harus dinilai, ya, termasuk pelaksanaan manasik seperti ini. Itu juga mendapat penilaian. Karena itu ya, tidak sedikit
penyelenggara di luar sana itu ya hormat Natal tapi ke bawah. Jamaah tidak dibekali pengetahuan maka dari dia ini bilang ya ahli baca itu ya ahli diamankan dan sebagainya. Tidak bawah juga bahkan sebelum umrah itu masih dilakukan lagi manasik di tanah suci. Bahkan saya sering dulu sampaikan diistirahatkan lagi di asrama haji. Pada sebenarnya bisa saja kan orang masuk bandara tapi kepada dilakukan oleh orang lain, ya berangkat dari daerah langsung masuk bandara, proses imigrasi, naik pesawat, terbang ke Jeddah. Tidak Mawar tidak ingin seperti itu. Dia manfaatkan sehari lagi di asrama haji Sudia Makassar untuk istirahat. Kenapa? Karena menganggap wah capek sekali biarkan jemaah diserahkan dulu karena ingin naik pesawat 11 jam dulu terus. Begitu perhatiannya terhadap jemaah. Ya. Beberapa tahun yang lalu kita Mawar juga mendapatkan apresiasi dari pihak asrama haji sebagai pengguna layanan asrama dan hanya ada 2 penerima di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu sekali lagi ya Bapak Ibu ya tidak salah berangkat umroh haji melalui PT Darmawan Tour Travel. Di samping itu juga punya pembimbing yang bersertifikat, ini yang di samping saya dan yang lain. Mereka ini yang mendampingi Bapak Ibu yang membimbing ibadah Bapak Ibu adalah mereka yang sudah mengikuti iklan sertifikasi pembimbing haji dan umroh oleh pemerintah. Artinya mereka ini sudah bersertifikat, diakui oleh pemerintah sama dengan guru sertifikat. Mereka ini juga sudah bersertifikat. Ada banyak orang yang membimbing memberangkatkan jamaah umroh haji, tapi tidak mengantongi sertifikat dari pemerintah. Maka tidak larang kalau nggak salah sudah berapa? 7. Sudah 7 pembimbingnya yang sudah disertifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia kerjasama dengan perguruan tinggi. Ya. Ini tidak ada di Sulawesi Selatan PPIU yang punya pembimbing sebanyak ini bersertifikat. Paling kalau ada 1-2 orang. Makanya ya jemaah merasa terlayani dengan baik insyaallah. Karena didampingi, dibimbing, dipandu oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ini akan menggali ini sehingga kita bisa memaknai apa sesungguhnya. Setelah kita pulang terus melaksanakan ibadah ini, bolak-balik tawaf sa'i, tahallul, mesti harus kita meraih keamanan ibadah. Semua itu dalam rangka membentuk kepribadian yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat Haji dan kepada peserta jamaah kami berharap untuk mengikuti manasik secara cermat. Aku kata sedih dengan mereka terpaham aku lagi pemateri ini ada termasih makutan lagi maka dah lebih di pagi makwe lebih ke makwe ada termasih ini aku tahan lagi supaya malamnya pahayong makwe karena itu ya lo termasuk perjalanan sampai jantan biasa pada apa sejarah maka salah. Bicara itu
selama lalu termasuk aurat, menutup aurat. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama selama hari ini ada materi manasik, dan betul-betul dipaham tolerir oleh bidang, dipaham oleh bidang. Sekiranya demikian, terima kasih dan mohon maaf dengan izin kita semua. Mari kita membuka manasik umroh pada hari ini dengan membaca bersama-sama Al-Quran surah Al-Fatihah. Ala hadzal niyat wa ala kulli sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian wabillahi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidina kemataku, sila suratku, duyufullah, duyufur rahman, para tamu-tamu Allah yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini. Tentu yang menggerakkan kita hadir adalah Allah. Karena ilumiru ilawi bola Allah, maka semina aktivitas yang dilakukan sebelum hadir di rumah Allah, tentu yang kita tuju adalah Allah. Yakin kegiatan tamak wewe dari komakan motif fungalan ala wakaten insyaallah di komakan di fungalan ala yang kate di kebosan. Penggalan dalam yang akan diucapkan karena kita yakin dan percaya segala hal yang kita lakukan karena Allah, Allah pasti membalas insyaallah. Pada kesempatan ini, materi pertama yang kita akan kaji, yang kita akan bahas adalah akidah. Ya, akidah. Ini lo dapat kabar aja. Ini lo kata lo makutan aja. Yang memiliki umroh, fungalat nama yang katakan. Insyaallah. Itu dari dalam nawan-nawan tamat kadim. Mimrika masjid kami itu satu. Itu insyaallah. Berarti betul-betul murni karena Allah. Baik keadaan yang mampu dewi bahaya gengsi, dan gengsi itu bisa meruntuhkan kebaikan tanpa kita sadari. Nendre kita nama pancing kebanyakan hanya mau ditahu kalau dia orang mampu, sehingga Allah tidak senang dengan orang seperti ini. Ya dari nilai pekerjaan agaknya sangat tidak. Biasanya akidah berasal dari bahasa Arab iqdu. Ayat saja iqdu pasio singkat wa masa itu akidah. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah, akidahnya baik. Yang membarakatkan kita adalah Allah, akidahnya baik. Pada itu tuh di ialah jaminan yang berbeda. Masa kita tuh nyawa gitu. Banyak saudara kita yang rumahnya besar, sawahnya luas, gajinya banyak. Dan ini boleh menderita nama pagi. Bahkan engkau biasa kejadian
Ada jamaah itu di Madinah sampai karena stroke. Selama ada di sana tidak pernah dia beribadah. Kau tahu dia sakit kono. Jadi betul-betul panggilan kata suci itu murni panggilan Allah. Dia dapat itu makanan mega ibu, sehat aku dan sebagainya. Jangan sampai ada itu. Satu tahun kata pengalaman di Nasa Galina. Oh dia dah lagi bengkali di Fakdu, dan cacat aku nggak tahu apa pun. Artinya apa? Ini dulu yang mau diluruskan. Karena predikat kita adalah tamu Allah. Tofolena ki pungala ta'ala. Yang kumanca itu boleh ki. Aja ki kau boleh makasih. Kau bilang ki ijam makasih. Saya mohon maaf ibu bapak. Kami para pembimbing biasa yakar kasih jamaah. Yakar kau pernah jamaah. Maka dicegah dia terajut ke sini, lalu isi yakar. Kenapa kita urus mereka? Karena mereka adalah tamunya Allah. Tofolena di pengalaman. Bayangkan tofolena Pak Presiden yang luar biasa fasilitasnya. Tofolena bawa Pak Bupati luar biasa fasilitasnya. Ini tamu Allah, maka harus diperbaiki pelayanannya, diperbaiki caranya untuk dia melakukan ibadah. Karena ini bukan tamu sembarangan. Misalnya nih, nah sekarang kumelu najamu maka sifu Allah Ta'ala, maka jadilah tamu yang baik. Saya kasih contoh. Kak biasa ke bolata, contoh bolata tuh, bolata. Maka pada saat ibu maka sini tamu, pasti makanya itu berdekat jauh. Betul. Maka sini itu lagi jangan cinampe, makanya berdekat jauh. Pak maka sini kau boleh. Tapi kau apa kiri-kiri kau boleh. Ini maka kiri-kiri kau boleh. Betul. Kesalahan tirokong kata boleh maka sini. Masuk mana tu bisa dijauh. Dan bilang kata boleh maka kurang ajar. Tama boleh tamak bersaulah sisa nakuda na bindri ayina. Ibu lagi timah kampar mani na masyanilag ciati timang pili. Artinya apa? Begitulah sederhananya perumpamaannya. Kita sebagai tamu di tempatnya Allah, maka jadilah tamu yang baik. Ayat kemancing itu boleh sombong, membangkak. Biasanya itu kata membangkak lah. Padahal ini di rumahnya Allah. Dan cek-cek Allah Ta'ala membangkak. Mentang-mentang kapan kejabatan aku dia dah melo gili-gili koyoni. Dia dah melo ikut dan nasihat-nasihat mereka. Allah tidak senang orang seperti ini. Maka sebelum kita berangkat, mari kita bersihkan itu semuanya. Haji. Apalagi saya mohon maaf ibu bapak ya. Nariko ang kaleci di jama, ang kaleci di hidup. Contoh, engkau mau kaya sama diri dalilin na pungalatala. Contoh ya. Engkau mau kaya sama diri isi dalilin na pungalatala. Contoh. Namun siapa amal atau amal itu kena jadi menguatkan kemampuan. Ini hati-hati. Jadi Pak Poli memang amalan dijamai, amalan dihidupi, upan angkana cipnya sama diri dalil lainnya pengalatala, materi adisi lainnya pengalatala, berarti tidak kita dosa. Dan Allah menolak kebaikan orang yang seperti ini. Ini hati-hati. Supaya malam kita paham capu amma di dunia tomare sohon isalaitoni usaha isalaitoni bija-bija alangkah arogini dari kono ini yang mau kita perbaiki sebelum berangkat. La haula wala quwwata illa billah. Dikala awakagat kufakule kusagina fungalatara semata mati polisi ki tomania untuk cemni bawa.
Ibu capai tobat. Maka cara nak capai tobat, anda malam menyiapkan capai tobat karena Allah. Sini kan kayak mata kali tak taboso yo materi badosa, mata tak bercilita, ingat tak, sumpah tak, liman tak. Sini kayak yo materi badosa, buat lo kasih tobat, pacinya itu sebab itu kata orang paci. Ya, kami itu lawat isi sumpu nagagay narin po paci sih paci. Tapi nama cari pasti lima paci sih. Tentu masalah lima paci apa dia yang mencari. Paham maksud saya? Contoh supaya tambahan. Ya sekitar untuk Edo. Bukan lihat kerbau. Kerbau itu narik kehidupan tomak baju putih. Tiga lese Edo. Tomak baju putih. Kehidupan itu lagi tiga lese Edo atau tomak baju putih. Magi lese. Siapa kau? Apa bahasanya? Nah, ini adalah usaha bagaimana cara membersihkan diri dulu sebelum berangkat. Cakupan membersihkan banyak sekali. Pertama, ilmu dan bagi kota makota tubuh. Yang kedua, kota mabusuk kota makota. Minreki kota makota mapacini. Asakum rata tapi dia dari mukonya parang. Itu kota mabusuk. Tuhan ya, kita minta maaf sama siapa yang pernah kita sakiti. Itulah cara manusia membersihkan diri. Maka dia minta asallahu an yukhaffifa 'anhuma ma lam yaisa. Memuari Allah Ta'ala na paringeun ini pacalanna atau engkai riawana guru selama engkamu fiiwi di nama rakko tak-takiwi dapat-dauni. Makutanya sahabat, maka magani mengiru tu yawan kurun isturuna fung Allah Ta'ala maka kena setau kurun dua kuru icala di sana. Apa pasabaran? Al-awwal yang pertama adalah yang bin namimah engkau tahu nak bilang kajoka makbere birita di natumun ya kumakukewe kira-kira informasi di WA, di Instagram, di Facebook, di nama nasa temenna, bakau dia ditunggu, naik kia dari ko irampe yaro, icarita yaro, ipadelele yaro, tersinggungi, macai yang nama siboboi tahu nak kena yaro berarti mencari gosip asana. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasabar masih icara iwi di sana kubule nasabah yang bin namimah napojiwi mencerita. Na cerita jana tawih, na cerita jana walbolana, na cerita jana sebawan sahabatna icara jawana kubule. Yang kedua, icara nasabah la yastabra'u an qawli. Dia nama pacing batena masih tinggi. Bapak Ibu, ada yang masih tinggi. Saya masih tinggi. Ini dari itu dari kufur itu yang paling hajat. Apakah lalang yolo, ya ada lalang imundri, engkau framus kotoran, kemudian masih tinggi. Napacing na sa arena na ikiadewan magkasing gagana napadeini berarti depa na mapacing na sabar yero icarle kiawana kubuna. Mga icarla na sabat nasan na rin na masampayan ternyata de nasa sampayan na gara-gara ang kanagis petanggalin. Masampayan ni mapuasay haji, matawafai, umrah dan sebagainya. Nasi alena cocok ni apa gimana cocok ni? Lagi angka sah asa dewa kesing api dokena gangkana de natari ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gangkana ijaga dewa kubur. Makanya ini juga yang sangat penting kita bahas bapak ini. Manusia ini
Nah, bego bicara sama jenis supaya dia tersibukan. Dua grup apa pasti dengan ini. Pertama, onrota mania. Onrona mania. Yang kedua, utunna kisah ulue nasabak wae mustis di bawah. Dia di bagian tujuh atau dia di bagian tujuh main tapi mustis di bawah. Nah, dia normalnya tahu pas utunna ini seni main. Bismillahirrahmanirrahim. Wakat tamannya program Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakat tamannya pataraka disebut karena Allah. Atau bahasa Arab nama itu doa. Berat bin hadatsul asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya kalau kita bahasa Arab, oh gimana bawa bicara lagi. Wakat tamannya pataraka disebut karena Allah Ta'ala. Maka unrunna jenenge niatnya aku yang dia hasilkannya pas waktunya bisa limai. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa atau ngomong padahal apa yang kata lu kemudian bagi sesuatu kata lu nampak bisa rupanya dikata lu tuh padahal kemudian bisa si limai letu dari wasikwe dalam berikut karena mana dikata lu tuh. Kemudian saat mengusap kepala malah kiwaye 25 abdi ngirung ngegaye kemudian tas sabun turutan apa mulai Allah isa pulau mundur letu cepat nurriye kemudian tuh kue kure rota boleh sudah materu pada betama tidak cire napa iwe ibe na saat turun apa tuh cicak bawah cicak bawah sama lagi kurang bisa jadi selesai jadi dua rumah bawa pasti yang pergi bisa juga on rota mania mesti waktunya itu boleh bisa limai kemudian saat mengusap kepala mesti si bau selama ini yang penting karena banyak bau atau bondre asani. Nah itu zero mesti si bau. Nah, coba kita perhatiin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakatna majini kataraka hadis bijak kata Allah. Oke. Ilahi mulut. Iya mantap kan? Iya. Bisa. Tiga kali. Antar, iya. Oh ya. Tiga kali. Iya. Anak tiga kali. Iya. Karena tadi kiri dua kali. Iya. Mata. Ya, kepala. Merupakan iya. Satu belakang iya. Depan. Betul. Satu kali saja. Betul ya. Iya. Mantap ya. Segera saja ya sekali. Sisa ni, cicam ni, dulu cicam ni apa tu? Ya cicam. Ya. Kemudian kaki. Ya agak selesaikan. Aku belum mau bicara apa. Alamak ada. Alamak. Jadi matu dia minta insyaallah nama sebab kita sekali-kali lagi masih kita lalui terus kita apa tu? Dia kalau ada sekali dia ni nasabah, pura dia fikau dia ni orang resentan. Bisa dipakai di sini. Ia terus terang karena banyak saat yang saya di rumah itu maupun rai perkara. Gue sama pengolok kan rata-rata dia bertangan satu-satu
saya siasati supaya di rumah jadi bagian, saya gunakan dulu ini. Tapi ingat, luka mati jenne, nareko ongka tahu si kata ini benina, engka selesaiwan nero mere nafsuna. Misalnya si kata aku kalau masih gini, tak boleh cinta bapak ya, mana aku boleh cinta bapak ya, batal jenne narena, itu na batal jenne na. Ni kini punya cinta yang batal, atau ini na boleh cinta berarti maksudnya cinta ero, kalau nama itu tapi dari pemimpin nafsuna. Maka itu kita membatalkan. Aku pada kuat. Mereka dulu boleh kemarin itu menjadi ketemu. Misalnya apa pun dia. Nampak tanpa naga di mana apa pun. Dia mesti rapat terus. Rapat terus seperti caranya kayak. Mesti rapat terus ya. Iya. Ya, dia dah dilangkah. Tapi boleh sudah lebih mesti rapat terus ya. Sudah paham kira-kira semua? Insya Allah cara kita dulu nantinya seperti itu modelnya. Yang mau Pak Puri berarti tamajengnya Insya Allah dia akan kasihkan dari kau soal makin saat itu kadang-kadang kita tahu orang-orang India, Pakistan itu dia satu rapat bos Pak Puri tidak pakai kos kaki. Itu jamaah Indonesia mau kos kaki mana Pak Puri jadi aman. Ada desa kali apakah ini dia akan sampah hari ini itu waktu dia tak tahu apa sampah mana makanya rentang batal dulu maka mensiasati wudhu yang seperti ini insya Allah dia disebutkan dari kisah Allah tanah untuk dipakai tayamum di pesawat maka yang digunakan untuk sebagai pengganti debu pengganti tanah di pesawat antara seluruh benda-benda yang ada di pesawat. Saya ulangi, yang dijadikan sebagai pengganti tanah atau debu adalah seluruh benda-benda yang ada di pesawat. Misalnya, tulen nih alarm pandai di kehadiran pesawatnya. Di depannya ada sandaran kursi bagian depan. Jadi kemana satu kursi belakang itu kepada sandaran kursi di sini. Maka caranya untuk mengambil debu nantinya adalah hanya menggunakan merapatkan saya menempelkan telapak tangannya ke depan. Tapi telapak tangan dianggap bukan kemana kalian yang letak. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk kali. Tempelkan di wajah. Wakatta. Matayamum. Marfaharus berserpajani karena Allah Ta'ala. Sabtu. Kalau bahasa Indonesia, saya sengaja bertayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Saya sengaja tayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Setelah itu ambil lagi bagiannya. Kali kemudian tayamumkan kemudian maka kalau malam-malam ada dua tayamum itu. Coba itu ulangi dulu. Oke, aman nih. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wakata matayamum harus bersepadan karena Allah Ta'ala. Satu sekali. Sudah, tempelkan lagi di sandal kursi. Itu masih hanya sekali saja. Sudah. Iya, tangan kanan lebih sapu. Di tangan ya kanan lewati siku, kemudian kembali ke bawah. Iya. Kemudian isi. Iya. Iya. Mau ikut-ikut untuk mengulangi. Pada bisa gini, bisa. Insya Allah mesti paham ini sahabat di rumah pesawat. Nah pasti engkau waktu sempajang tidak boleh ke pesawat ya. Karena kita kan dari masa Makassar itu ke Jeddah itu perjalanan 11 jam. Pasti engkau waktu sempajang.
Aman atau tidak? Melihat atau tidak? Berarti yang versi seperti ini bagus nih, tepuk tangan dulu. Berani. Perhatikan. Ini rumah kuda aja nanti pada tiga, macam ini kita pakai. Jadi iya, kalau gue jadi, apa yang dia, itu, tidak. Aman? Kenapa perlu aman ini? Karena tidak pakai celana ini cuma laki-laki. Itu rumusnya pakaian ihram untuk laki-laki dua saja. Aman dan nyaman dan aman itu saja. Banyak jemaah aman, tapi tidak nyaman. Iya, mengekik. Akhirnya nanti apa itu kan? Tidak nyaman. Ada juga nyaman. Menghidupkan. Tapi cedera nakal colong nama rupa. Itu saja rumusnya. Aman dan nyaman. Hati-hati padi, hati-hati. Jadi nanti kalau kita ambil ini pakaian ihram tak itu dibawa dari kantor, maka latihan ini di rumah. Kalau perlu latihan kita pakaian ihram, kalau mungkin pergi ke masjid tak sholat berjamaah. Ya, pakai ihram memang di pinggir jalan ke masjid. Maka boleh ke rumah, itu kan malah salah sih. Termasuk latihan kita tidak bicara dalam. Hati-hati. Banyak jemaah nanti di situ pakaian ihram begini. Mati jangan berkurang. Dia nak kena latihan. Jadi latihan itu tidak bicara dalam kalau jalan-jalan. Tidak. Begini di masyarakat lain. Sudah. Yang kedua, ditibak namanya pakaian yang ada bagian atas. Ini nanti pada saat mau tawaf, ini yang sebelah kanan dibuka. Yang tertutup sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri yang ditutup? Bagian kanan yang dibuka karena Ka'bah itu berada dari sebelah kiri kita pada saat tawaf. Penghormatan kita kepada Ka'bah itu di sebelah kiri, terbuka sebelah kanan. Ini posisinya di ihram itu pada saat kita tawaf saja. Selesai tawaf langsung buka. Tutup lagi. Paham ini? Paham? Itu insya Allah akan dihandle langsung sama tim kami, baik di bandara ataupun di tempat-tempat lainnya. Tapi terkhusus untuk jinjingan itu dikontrol sendiri oleh jamaah masing-masingnya. Ya, jadi tolong perhatikan yang jinjingan saja kalau kesani, terkecuali misalnya sudah mau naik di bus, sudah dijemput oleh tim kami, itu berarti sudah aman. Tapi di tempat-tempat lain kalau tidak ada petugas, tolong diawasi sendiri. Kemudian ada satu tas samping, tas serbaguna, tas samping. Ini bapak ibu gunakan nanti sehari-hari di sana, mau ke masjid, mau ke mana digunakan. Jadi bisa digunakan untuk tempat sandal, tempat air minum, tempat paspor. Ya, jadi misalnya nanti ke masjid tadi disampaikan ya, usahakan perbanyak minum air Zam-Zam.
itu bisa digunakan botol-botol kosong, bawa ke masjid, sudah sholat, isi, kemudian bawa pulang ke hotel. 2 botol, 3 botol, tidak ada masalah, gratis. Jadi perbanyak air Zam-Zam itu ada di sana. Tapi ingat kalau mau ambil air Zam-Zam itu yang di dalam masjid ya, utamanya di Madinah. Karena kalau di luar masjid di Madinah itu bukan air Zam-Zam, tapi air minum biasa. Nah, kalau di Mekah dalam masjid ada, luar masjid ada, tapi dilihat dulu labelnya ya. Kemudian ada kainnya, ada kain seragam sudah dapat semua. Wah ini bahaya kalau ini belum dapat karena sudah dekat baru mau dijahit. Kemudian pasangannya nanti yang digunakan pada saat berangkat ada jilbab merah untuk perempuannya. Kemudian ada mukena hitam dipakai sholat di sana. Jadi silakan dimasukkan semua. Dan juga tadi untuk laki-lakinya ada 1 set pakaian ihram ya, 1 set pakaian ihram. Jadi kami ingatkan, ini kembali kami harus tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, karena aturan sekarang di maskapai penerbangan itu tidak seperti dulu. Alhamdulillah kalau dulu terkenal Darmawan, biar berapa potong barangnya jamaah lolos semua kembali ke Indonesia. Tapi karena sekarang ada pendisiplinan, ketegasan di maskapai, mohon maaf Bapak Ibu, tak tolong dibantu dikontrol belanjanya, dikontrol bagasinya. Jadi sekarang itu disiplin sekali, itu maksimal 30 kilo ya. Jadi nanti komunikasi sama petugas kami kalau sudah mau pulang. Nanti Bapak Ibu karena kita istirahat sejenak di Makassar, ini koper kecil bisa dimasukkan di dalam koper besar pada saat mau berangkat, supaya dia namanya kata foto matu ko jumanda ke bandara kalau tunjukkan. Pertanyaannya, bagaimana ditaruh pakaian ganti ko jumanda mau dikisuni? Itu silakan dikondisikan, disesuaikan. Utamanya di bulannya simple one bisa digunakan di tas samping, ataupun bisa ditekniki, misalnya suami istri, ya. 1 jinjingannya dikasih masuk di koper besar, 1 yang dikasih keluar. Kemudian kita pakai maka sebenarnya itu bandar seperti itu. Jadi waktu pengumpulannya ini karena kita grup 5 Desember, berarti berangkatnya 1 hari sebelumnya. Berarti berangkatnya dari Sengkang tanggal 4. Kalau kita berangkat tanggal 4, 1 hari lagi sebelumnya itu kita kumpul koper, berarti kumpul kopernya tanggal 3.